السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخوان الأخوات، jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, yang saya cintai, semoga Allah Jalla wa'ala menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Menetapkan kita, meneguhkan kita di dalam agamanya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membalik-balikan hati manusia, thabbit, teguhkanlah, kuatkanlah qulubana, hati-hati kami, ala dinik, di dalam agamamu. Jadi tetap berada di dalam agama Allah Jalla wa'ala, yaitu al-Islam. Doa yang mulia yang datang dari hadis-hadis yang sahih, patut dihafal dan diamalkan oleh setiap muslim. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi, atau thabbit qulubana. Kedua-dua riwayat itu ada. Ala dinik, berada di atas agamamu, al-Islam. Ya, maka saya diminta untuk menjelaskan tentang keagungan dan kemuliaan serta keindahan dinul Islam, agama yang kita anut ini, yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia, bahkan yang terbesar di dunia jumlahnya. Umat Islam yang terbanyak, terbesar di dunia adalah umat Islam yang berada di negeri ini. Bersamaan dengan itu, kebanyakan dari kita tidak atau belum mengerti tentang ketinggian dan kemuliaan
serta kebesaran agamanya al-Islam, disebabkan mereka tidak mempelajari al-Islam, mendirasahkannya, memahaminya, agama yang dianut oleh bapak-bapak mereka dan oleh mereka dan oleh anak-anak mereka. Pengetahuan mereka tentang Islam sangat sedikit. Selain keislaman yang mereka pahami, yang mereka ketahui adalah apa yang dilakukan, dikerjakan oleh kaum mereka, masyarakat mereka, dan begitulah seterusnya. Yang intinya adalah mereka tidak memiliki ilmu. Ini sebagian dari kaum muslimin, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar kaum muslimin di negeri ini. Ini sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa kita menutup mata dari kenyataan yang ada di hadapan kita ini. Nah, mari kita mulai dari sekarang mempelajari Islam, mengambil dari sumbernya yang asli dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman yang kita ambil dari salaful ummah, perjalanan orang-orang yang terdahulu, dari orang-orang yang saleh, dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan generasi yang mengikutinya. Karena wajib bagi setiap muslim mengambil agama mereka dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi mereka yang mulia, sunnah Nabi mereka yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan pemahaman dan pengamalan yang benar sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Kalau umat Islam ini mempelajari Islam dengan sebenar-benar pelajaran yang mereka dapati, mereka ambil dari para ulama. Al-ulama, kata Nabi, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Allah jadikan mereka seperti bintang-bintang di langit, sebagai penunjuk arah di kegelapan darat dan lautan. Maka dengan sebab dakwah para ulama, orang-orang yang berilmu ini, yang mewarisi keilmuan para nabi dan rasul, maka tegaklah Al-Quran, dan mereka tegak dengan Al-Quran, berbicara Al-Quran, dan mereka berbicara dengan Al-Quranul Karim. Tegaklah kalimatullah fil ardh, di muka bumi.
Ya. Maka umat Islam harus mulai dari sekarang mempelajari Islam. Bukan Islam yang ikut-ikutan. Dan ini berlangsung sekian puluh tahun, mungkin ratusan tahun lamanya. Sehingga seorang muslim tidak tahu apa itu Islam. Ya. Maka pada kesempatan yang sangat baik ini, sangat bermanfaat ini, saya akan mencoba menjelaskan beberapa poin tentang kebesaran dan keagungan al-Islam yang menjadi pokok-pokoknya. Karena ini sangat mendasar sekali. Dari sini kita mulai mempelajari, mengenal Islam, memahami Islam dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang baik, pemahaman yang lurus, pemahaman yang bersih, sesuai dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Saya perlu meringkas ini karena waktu. Yang pertama, setiap muslim dan muslimah wajib mengetahui, berilmu, mengiktikadkan, meyakini bahwa Islam adalah sebagai agama Allah. Allah Rabbul Alamin, pencipta sekalian alam, yang menciptakan kita, yang menciptakan makhluk, yang menciptakan kehidupan dan kematian, yang memberikan rezeki kepada kita dari langit dan bumi. Islam adalah agama Allah. Dan ini Allah tegaskan dalam kitabnya yang mulia, juga melalui lisan Nabi-Nya yang mulia alaihi salatu wassalam. Di antaranya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Dia Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak, bil huda wa dinil haq. Sedangkan kebenaran secara mutlak datang dari Rabbul Alamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali kau menjadi orang yang ragu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala ad-din kulli, untuk mengalahkan seluruh agama. yakni Islam adalah agama yang tinggi, agama yang mulia, yang tidak ada satupun agama dapat mengatasi ketinggian, kemuliaan, kebesaran, keagungan al-Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat mengatasi ketinggian al-Islam. Ini hadis hasan dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni di kitab Sunannya. Walau
karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrikin membencinya. Berarti agama yang hak satu, Islam, agama Allah. Karena Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak. Berarti agama yang hak itu datang dari Allah, karena kebenaran datang dari Allah. Dan Islam benar-benar agama yang sangat tinggi. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Oleh karena itu tidak seorang pun yang masuk ke dalam agama Allah dengan sebenar-benarnya, dan tidak satu masyarakat atau satu kaum masuk ke dalam agama Allah melainkan al-jazaa'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal. Kata ulama, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan mereka, akan meninggikan mereka, martabat mereka dunia dan akhirat, seperti generasi yang pertama pada umat ini, para sahabat. Tidak pernah surut, terus naik ke atas tinggi, tidak pernah ke bawah lagi. Dari lemah menjadi kuat, setapak demi setapak, setahap demi setahap, dari satu keadaan kepada satu keadaan yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain, terus sampai kepada puncaknya. Ya, seperti pohon yang tumbuh dari kecil lemah, kemudian batangnya menjadi kuat kokoh, tertanam akarnya ke bawah, tidak pernah surut, terus kuat, sehingga mereka menguasai dunia. Dari lemah menjadi kuat, dari miskin menjadi kaya raya. Dari tidak mempunyai wilayah tempat, Allah berikan kekuasaan untuk menguasai daratan dan lautan. Terus, kenapa? Karena mereka merasa mulia dengan Islam, karena mereka beragama dengan agama Allah, al-Islam, dan mereka beragama Islam dengan benar. Mereka paham tentang Islam, dan mereka mengamalkan Islam, mereka mendakwakan Islam, sehingga mereka menjadi kuat. Karena Allah tidak akan merubah seseorang, satu kaum, sampai mereka merubah keadaan dirinya. Ini merupakan akidah, keyakinan yang sangat besar, bahwa al-Islam adalah dinullah, al-Islam adalah agama Allah, agama Rabbnya manusia, pencipta manusia. Selain dari Islam, bukan agamanya, bukan agama Allah. Baik. Yang kedua, bahwa Islam sebagai satu-satunya agama yang sah di sisi Allah. Ini akidah yang sangat besar sekali. Wajib bagi setiap muslim mempelajari Islam dari sini. Islam adalah agama Allah. Islam adalah satu-satunya agama yang sah di sisi Allah, yang Allah redai, yang Allah terima. Allah ulang-ulang ini dalam kitabnya yang mulia. Banyak di antara kaum muslimin yang hafal ayatnya. Inna dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Kita harus yakini bahwa tidak ada agama yang sah di sisi Allah
yang Allah benarkan, yang Allah akui, yang Allah redai selain dari Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati 'alaikum wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu dan aku redha Islam sebagai agama bagimu. Allah redha Islam sebagai agama bagi kita. Mafhumnya yang dapat kita pahami, selain dari Islam Allah tidak meredainya. Oleh karena itu wajib bagi seluruh umat manusia setelah diutusnya Rasulullah SAW untuk seluruh umat manusia masuk dalam Islam. Wajib bagi seluruh umat manusia masuk ke dalam Islam setelah diutusnya Rasulullah SAW kepada seluruh umat manusia. Dan ketika telah sampai kepada mereka dakwah Islam, kalau tidak maka mereka akan menjadi lebih buruk keadaannya, lebih sesat keadaannya dari binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ya, Islam sebagai satu-satunya agama yang sah di sisi Allah. Selain dari Islam tidak sah. Selain dari Islam tidak sah. Ini akidah yang diyakini oleh orang-orang yang terdahulu dari umat ini, oleh para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak ada yang goyah dengan keyakinan ini. Mereka meyakini al-Islam dinullah, dinul haq. Kemudian ketika Islam semakin jauh, umat Islam semakin jauh dari ilmu. Ilmu merupakan nur, cahaya. Maka masuklah paham-paham yang sangat sesat dan menyesatkan. Pemahaman seperti wahdatul adyan, kesatuan agama-agama. Itu keyakinan itu membatalkan keyakinan ini. Ini keyakinan yang besar. Apalagi pada zaman kita hidup sekarang ini. Keyakinan untuk paham kesatuan agama berkembang. Didakwakan, diserukan oleh para penyesat. Kaum muslimin yang tidak mengetahui dan tidak memiliki akidah yang sahihah, yang benar ini, akan mengikuti keyakinan yang sesat dan menyesatkan, yang akan memurtadkan dia, mengeluarkan dia dari Islam sekiranya dia tahu. Kebanyakan mereka diberi uzur karena kejahilan, kebodohan yang ada pada mereka.
Karena Islam sangat asing bagi mereka. Disebabkan mereka tidak mempelajari Islam. Mari kita mempelajari Islam. Dimulai dari dasar-dasarnya. Yang ketiga, Islam sebagai agamanya para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul agamanya satu, al-Islam. Dakwahnya satu, dakwah tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah, menyuruh kepada manusia, berdakwah kepada manusia la ilaha illallah, agar manusia beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mengesahkannya, mentauhidkannya, agar manusia menjadi hamba Allah dengan penghambaan kepada Allah secara mutlak, sebenar-benar penghambaan, agar manusia tidak menghambakan diri kepada makhluk, tidak menyembah kepada makhluk, tidak mempertuhankan makhluk. Karena manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Aku. Oleh karena itu seruan, ajakan, dakwah para nabi dan rasul satu. Dakwah tauhid yang pertama kali mereka dakwakan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam kitabnya yang mulia, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Kami perintahkan kepada mereka wa'budullaha, agar mereka berdakwah kepada manusia, kepada kaum mereka. Wa'budullaha, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dan tinggalkan segala sesembahan selain dari Allah. Hal ini membuktikan bahawa seluruh dakwah para nabi adalah satu, la ilaha illallah, dan din agama mereka satu, al-Islam. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, al-anbiya'u dinuhum wahid. Para nabi agama mereka satu. Agama yang satu ini al-Islam. Al-Islam adalah agama yang dibawa oleh Ibrahim, dan yang sebelum Ibrahim Nuh, dan yang sudah Ibrahim Musa, Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Yang didakwakan oleh Isa bin Maryam al-Islam, tauhid, wa'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkan segala sesembahan selain dari Allah. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir, yang membawa syariat yang lengkap dan sempurna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wal mursalin, sebagai nabi yang terakhir yang Allah utus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kami tidak mengutusmu melainkan untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dan kepada beliau diturunkan Alkitab, Al-Quran,
yang merupakan mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada beliau, mukjizat ilmiah yang dapat disaksikan oleh orang yang hidup di masa turunnya wahyu dan yang sesudahnya sampai hari ini dan seterusnya, yang menunjukkan akan kebenaran risalah dan nubuah dan risalah, kenabian dan kerasulan beliau, yang menunjukkan akan kebenaran dinul Islam, yang menunjukkan akan kebenaran kitab Allah Al-Quran Al-Karim, yang menunjukkan akan kebenaran perjalanan dakwah para nabi dan rasul, yang menunjukkan akan kebatilan agama-agama selain dari Islam, yang menunjukkan akan kesesatan kebatilan al-Yahud wal Nasara, yang menunjukkan akan kebatilan agama kaum musyrikin. Karena itu Al-Quran dinamakan Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Beliau mau mukjizat yang terbesar. Kalau mukjizat para nabi dan rasul yang dahulu, mukjizatnya Ibrahim yang tidak terbakar oleh api yang demikian panas sehingga api menjadi dingin. Mukjizatnya Musa banyak sekali, yang dapat membelah lautan dengan tongkatnya. Mukjizatnya Nuh, mukjizatnya Isa bin Maryam yang dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, hanya dapat disaksikan oleh orang yang hidup pada zamannya, yang menyaksikan langsung. Orang yang hidup sesudahnya tidak menyaksikan. Dia mendapat wahyu, kabar dari Rabbul Alamin seperti kita, dan kita mengimaninya, membenarkan mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, berbeda dengan mukjizat yang Allah berikan kepada hamba-Nya dan Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ilmiah Al-Quran yang dapat disaksikan oleh para sahabat ketika turunnya ayat Al-Quran, dan oleh orang-orang yang setelahnya, sesudahnya, sampai pada hari ini selalu disaksikan. Oleh karena itu di awal ayat, di awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, dzalikal kitab. Kitab ini, ingat, kitab ini Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada satupun keraguan yang membuat manusia ragu akan kebenarannya, yang dapat dimasuki oleh keraguan, yang dapat dimasuki oleh sangka-sangka, yang dapat dimasuki oleh tuduhan bahwa ini tidak asli, ini disangsikan kebenarannya, ini palsu, dan seterusnya. Tidak, la raiba fihi. Sayang, kita tidak paham itu. Kita tidak kenal mukjizat Nabi yang mulia yang ada di hadapan kita setiap hari, setiap saat, bahkan ada di rumah kita, ada bersama kita, kadang-kadang di saku kita, dari kitab Al-Quran yang kecil, dan kita hafal ayat-ayatnya. Bahkan entah berapa banyak kaum muslimin yang hafal Al-Quran, tapi mereka tidak paham. Kita hanya mengenal lafaz dan huruf Al-Quran tanpa dapat memahaminya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah besar yang lebih dari kematian. Karena tidak ada bedanya kita dengan ahlul kitab. Ahlul kitab yang dahulu, Allah katakan, wa minhum ummiyun. Di antara mereka adalah orang-orang ummi, la ya'lamun al-kitab. Mereka tidak tahu al-kitab. Sama seperti kita. La ya'lamun al-Quran.
Kalau kita membaca Al-Quran, kita tidak mengerti, tidak paham melalui ayat tadi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kebenaran mutlak bahwa Al-Quran min 'indillah, dari sisi Allah, bahwa Al-Quran kalam Allah, bahwa seluruh isi Al-Quran hak benar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul. Terus kemudian kita akan menemukan melewati ayat wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap berada di dalam keraguan syak terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka ditantang oleh Allah, fa'tu bisuratin min mithlihi, buatlah olehmu, datangkanlah olehmu satu surat yang seperti Al-Quran. Mungkin surat yang paling pendek dalam Al-Quran, surat Al-Kautsar misalnya. Tetapi yang seperti Al-Quran, bahasanya, ketinggian balaghahnya, perintah dan larangannya, beritanya, berita tentang gaibnya, kabar yang gaib, dan seterusnya. Karena Allah katakan fa'tu bisuratin min mithlihi, yang semisal, yang sepertinya, yang seperti Al-Quran. Sanggup tidak? Kalau dalam Al-Quran, kemujizatan Al-Quran meliputi bahasanya, balaghahnya, perintahnya, larangannya, beritanya, ceritanya, kabar gaibnya, dan seterusnya. Min mithlihi, tidak ada yang sanggup sampai pada hari ini. Maka benarlah apa yang Allah katakan, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Jika kamu tidak sanggup melakukannya, pasti kamu tidak akan sanggup membuat yang seperti Al-Quran selama-lamanya. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Maka peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang telah disediakan untuk orang-orang yang kafir. Al-Quran mukjizat yang terbesar. Nabi yang terakhir membawa agama yang hak adalah Islam, yang telah juga dibawa oleh para nabi dan rasul yang sebelum beliau, tetapi secara khusus kepada beliau diberikan syariat yang lengkap, yang sempurna, dan kepada beliau diberikan Alkitab, merupakan mukjizat yang terbesar, mukjizat ilmiah, yang seluruh kitab-kitab yang sebelum Al-Quran terkumpul dalam Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Dan ini benar-benar min 'indillah, dari sisi Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka mau mentadabburkan Al-Quran, memikirkan, merenungkan Al-Quran? Tentu dengan pemahaman. Bagaimana orang dapat memikirkan Al-Quran tanpa pemahaman? Dahulu ahlul kitab, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, itu hanya menghafal Taurat, lafaz dan hurufnya, tidak tahu maknanya. Apalagi maknanya telah dirubah oleh pendeta-pendeta mereka, oleh ulama-ulama mereka. Sama persis dengan keadaan kaum muslimin pada hari ini. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah seperti itu. Mereka tidak mengetahui Al-Quran kecuali menghafal
lafaz dan huruf-hurufnya. Tidak paham. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada umat ini dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Kepada beliau diturunkan Al-Quran dan kepada beliau diberikan syariat yang lengkap dan sempurna, dan ini merupakan nikmat Allah, sebesar-besar nikmat Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu dan aku redha Islam sebagai agama bagimu. Yang pertama, Allah telah sempurnakan din ini dengan diutusnya Rasulullah membawa syariat yang kamil yang mengatur hidup dan kehidupan manusia secara lengkap sampai buang hajat pun diatur. Buang hajat diatur. Sehingga orang-orang musyrikin pernah bertanya kepada para sahabat, "Allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah?" Nabi kamu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatunya sampai buang hajat? Jawab para sahabat, ajal. Betul, yang waktu itu diwakili oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya. Sampai burung yang terbang di atas. Para sahabat memiliki ilmunya, tahu. yakni sekecil apapun telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menjelaskan syariat ini dengan lengkap. Allah telah menurunkan kepada beliau syariat yang lengkap dan beliau telah menjelaskan kepada umatnya yang diawali dengan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Nah, karena dinul Islam telah sempurna, apa yang namanya al-iman, ajarannya, babnya, pasal-pasalnya lengkap. Kita tidak memerlukan lagi ajaran tentang keimanan dari siapapun juga kecuali dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak dari filsafat, orang-orang filsafat dan lain-lain, tidak. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan bab iman dengan sempurna dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang lainnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Ya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim menjalani agamanya sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Tidak memberikan tambahan-tambahan ke dalam agama ini yang tidak ada sama sekali. Karena itu generasi yang pertama, yang kedua, yang ketiga dari umat ini yang Nabi SAW katakan sebagai sebaik-baik manusia, sebaik-baik umatku, khairun nas qarni, khairu ummati, khairu hadhihi al-ummah. Ada beberapa riwayat, sebaik-baik manusia qarni yang hidup di zamanku, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang sesudahnya, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang sesudahnya. Tidak pernah memberikan ziyadat, tambahan-tambahan ke dalam agama Allah yang mulia ini. Karena mereka paham
al-yawma. Paham apa yang Allah katakan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agama. Oleh karena itu Imam Malik pernah mengatakan, barang siapa yang membuat sesuatu bid'ah, tata cara peribadatan yang dibuat atau diciptakan orang yang menyerupai syariat Allah, kemudian mereka masukkan ke dalam Islam atau atas nama Islam, dan dimaksudkan dengan mengamalkannya untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Itulah bid'ah. Bid'ah satu tata cara atau upacara peribadatan yang dibuat dan diciptakan oleh manusia atas nama agama Allah, dimasukkan ke dalam agama Allah yang dengan sendirinya menyerupai agama Allah, syariat Allah. Dengan mengharapkan ganjaran dari Allah ketika mengamalkannya, untuk mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah, yang membesarkan, memuliakan Nabi yang mulia, semua kaum muslimin yang cinta kepada Nabi yang mulia, yang beriman kepada Nabi yang mulia, bahkan sebelum kita para sahabat. Tidak ada yang lebih memuliakan, membesarkan, menghormati Nabi SAW lebih dari para sahabat. Tetapi kalau kita memuliakan, menghormati Nabi, harus sesuai dengan apa yang beliau syariatkan, yang beliau sukai, yang beliau setujui. Tidak boleh melampaui batas, tidak seenaknya. Harus berdasarkan wahyu. Perkataan kita itu dalam rangka memuliakan Nabi. Ini adalah ra'yu, bukan wahyu. Pikiran kita. Kita menganggap baik sesuatu perbuatan yang tidak ada keterangannya dari agama kita, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i yang dijuluki oleh para ulama Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu perbuatan, niscaya dia telah membuat agama baru. Imam Syafi'i tidak kenal maulid karena pada zamannya belum lahir maulid itu, dan seterusnya. Itu salah satu contohnya. Yang kelima, bahwa Islam sebagai agama yang membawa kemaslahatan dan kebahagiaan kepada manusia dunia dan akhirat mereka. Siapa saja yang mempelajari, memahami Islam, terbebas dari hawa nafsunya, dia ingin tegak mencari kebenaran, dia pelajari Islam, bahwa Islam adalah agama yang memberikan kemaslahatan, menghilangkan mudarat, bahaya dari manusia, kerusakan yang ada pada manusia, bahkan yang akan merusak manusia, yang akan merusak bumi, dan akan memberikan kebahagiaan kepada manusia dunia dan akhirat mereka. Kalau saya pereteli satu persatu, bab per bab, tentu akan panjang pembicaraan kita. Tapi ini poin yang sangat berharga sekali, yang perlu saudara-saudara pikirkan dan pelajari. Islam, agama yang memberikan kemaslahatan kepada manusia. Agama yang menghilangkan mudarat secara mutlak atau sebagian besarnya. Lihat seperti khamr. Islam melarang khamr.
agama lain tidak melarang khamr. Maka itu umat di luar Islam adalah orang yang terbanyak meminum khamr. Bahkan di tempat-tempat peribadatan mereka meminum khamr. Karena tidak ada larangan. Padahal khamr ini sangat mudarat bagi manusia. Islam melarang khamr mutlak. Karena itu manusia yang paling sedikit meminum khamr dinisbahkan dengan manusia lain adalah kaum muslimin. Di antara kaum muslimin ada yang minum khamr, tetapi dinisbahkan oleh orang di luar Islam, itu lebih banyak orang di luar Islam meminum khamr. Di barat, di Amerika, pemerintah tidak sanggup mencegah kecanduan alkohol. Islam sanggup mencegahnya dengan satu ayat. Berapa banyak kaum muslimin berhenti dari meminum khamr ketika dinasihati. Ini dia. Ini satu dari sekian banyak, termasuk khamr, narkoba dan segalanya. Islam memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Di agama lain tidak dilarang. Islam melarang keras, bahkan memasukkan sebagai ummul khaba'ith, induknya, ibunya segala kekejian, keburukan, khamr. Karena dengan khamr akan timbul perzinahan, dengan khamr akan timbul pembunuhan, dengan khamr akan timbul perkelahian, dan seterusnya. Dengan sebab khamr akan timbul pencurian, perampokan, dan seterusnya. Islam yang sanggup mencegah manusia dari khamr ini, yang lain tidak sanggup. Pemerintah Amerika bagaimana canggihnya, luar biasa. Tidak sanggup mencegah pemuda-pemuda mereka meminum khamr dan narkoba. Bahkan orang-orang tuanya kecanduan alkohol. Bahkan ada pembinaan tertentu dikhususkan bagi orang-orang yang kecanduan alkohol. Tidak berhasil. Demikian juga di negara-negara yang lain, dari negara-negara kafirin dan musyrikin, tidak sanggup mencegah ini. Islam sanggup. Karena itu di Indonesia dinisbahkan dengan kaum musliminnya yang paling sedikit meminum khamr. Ada yang narkoba, ada yang ini. Itu orang-orang muslim yang tidak taat, yang tidak tahu, kalau tidak terima nasihat. Dinisbahkan dengan peminum khamr di negara-negara Eropa, di Amerika, itu luar biasa. Pak, sebetulnya pembicaraan kita ini mengenai al-Islam poin-poinnya, tapi karena waktu yang nanti akan terlalu malam, saya persilahkan saudara untuk bertanya. Bagaimana dengan dakwah dari sebagian kaum muslimin yang mengutamakan itu dakwah dengan menegakkan khilafah, dengan menegakkan daulat khilafah, dakwah tegak. Kalau kita menegakkan dakwah, harus kita tegakkan, dan yang pertama kali kita dakwakan
apa yang telah ditegakkan dan didakwakan oleh para nabi dan rasul, yaitu at-tauhid yang merupakan kekuatan yang sangat besar. Dengan menegakkan tauhid akan lahirlah kekuatan yang luar biasa. Kemudian lanjutan dari pertanyaan ini, dan mendakwakan pengkafiran pemerintahan kaum muslimin yang tidak menerapkan hukum Allah sebagaimana dalam surat Al-Maidah. Mohon penjelasan. Pertama, menegakkan Daulah Islamiyah, khilafah, merupakan cita-cita dan keinginan setiap muslim yang taat. Tetapi dakwah adalah tauqifiyah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sarananya sesuai dengan perkembangan zaman. Dahulu tidak ada pengeras suara, sekarang ada. Tetapi bagaimana cara berdakwah? Apa yang kita dakwakan? Kepada siapa kita berdakwah? Dan dari mana kita mulai? Harus ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah beliau. Selama 13 tahun di Makkah, beliau mendakwakan al-iman billahi wa rasulih, mengerjakan apa yang Allah perintah dan Allah larang dari arkanul iman, rukun-rukun iman, arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Keimanan selama 13 tahun. Baru ada khilafah. Adapun khilafah belum ada tauhid, maka tidak akan pernah ada khilafah. Ini kesalahan dalam berdakwah. Karena tidak demikian dakwah Anbiya wal Mursalin. Yang kedua, pengkafiran terhadap negeri-negeri muslim yang tidak berhukum dengan hukum Allah, berdasar kepada ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ini ayat yang selalu dipergunakan oleh kaum Khawarij sejak zaman sahabat. Zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu kalimat yang hak. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kalimat yang hak. Tetapi yang tidak hak adalah pemahaman mereka. Pemahaman mereka. Mereka tidak berjalan di atas yang hak. Ayat Al-Quran hak, hadis hak. Tetapi pemahamannya tidak hak. Karena menurut para ulama dari para sahabat seperti Ibnu Abbas dan lain-lain, yang dimaksud dengan ayat yang mulia itu kufrun duna kufrin, kufur yang bukan kekufuran mutlak. Karena kufur dalam Islam ada dua,
kufur asghar dan kufur akbar. Kufur yang besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, jadi kalau mereka mengingkari hukum Allah, menganggap rendah hukum Allah, atau menganggap hukum yang lain lebih baik dari hukum Allah, atau menyamakannya sesudah ditegakkan hujjah kepada mereka, diberikan ilmu kepada mereka dan mereka paham, maka mereka kufur akbar, keluar dari Islam. Tapi kalau mereka mengakuinya, hukum Allah yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari hukum Allah, tetapi mereka tidak mengerjakannya, mereka meyakini kewajibannya, maka mereka tidak keluar dari Islam dan mereka mengerjakan dosa besar. Setelah mereka oleh ilmu, mendapat ilmunya, mengetahui hujjahnya, ditegakkan hujjah kepada mereka. Demikian tafsir para ulama. Tidak serta-merta mengkafirkan setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada satupun dari negeri-negeri Islam yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Seluruh negeri-negeri Islam telah berhukum dengan hukum Allah. Sebagian besarnya, sebagian lagi tidak. Sebagian hukum mereka tidak jalani. Lihat hukum Allah yang tertinggi, salah satu dari yang tertinggi, syiar Islam yang terbesar apa? Adzan. Bukan hukum Allah. Kalau saudara membaca di kitab-kitab fikih, hukum adzan. Salat jamaah bukan hukum Allah. Kita lihat para ulama hukum salat jamaah. Adzan, syiar Islam yang terbesar, hukum Allah. Menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, hukum Allah. Kalau saudara mati, dibakar atau dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, yang mana? Tentu dikafankan, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, tidak dibakar. Hukum apa itu? Jawab. Hukum Allah. Kecuali kalau saudara mati dibakar, tidak pakai hukum Allah. Hukum orang-orang musyrikin. Setelah orang tua kita mati, hartanya dibagi oleh kita. Bagi rata, bagi seenaknya, atau ada peraturan. Istri sepersekian, seperlapan, dan seterusnya. Itu hukum apa? Hukum Allah, hukum waris. Saudara nikah di mana? Di kelenteng, di gereja, atau dengan cara Islam. Ada wali, ada saksi. Nah, apalagi adzan, syiar Islam terbesar, jadi berkumandang di negeri-negeri Islam, salah satu Indonesia. Paham ini sangat sesat dan menyesatkan. Dia mengkafirkan penguasa-penguasa dari negeri-negeri Islam, termasuk rakyatnya. Negeri ini negeri kafir. Maka dari paham ini timbullah kebengisan, kekejaman, ketidakpedulian, menumpahkan darah manusia karena dianggap telah kafir. Sebagian hukum-hukum Islam terlaksana di negeri-negeri Islam, walaupun telah dicampuri dengan yang bukan Islam, dengan seperti azan. Ada orang azan di kuburan, orang mau haji diazankan. Saking memakai azan, syiar. Sebagian hukum-hukum lain belum terlaksana di negeri-negeri Islam, termasuk negeri ini. Barangkali mereka belum tahu. Perlu dakwah dengan baik.
Dakwah bil hikmah dengan pelajaran. Kalau perlu berdebat dengan cara billati hi ahsan. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan ilmu. Tempat yang tepat, orang yang tepat, orang itu bisa terima. Wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan. Dakwah. Kalau dakwah ditegakkan dengan ilmu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabi dan rasul yang mulia. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan, Allah perintahkan untuk katakan kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa manhaj Rasulullah SAW, cara beragama Rasulullah SAW, cara beragama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in, terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi di hadapan manusia. Oleh karena itu setelah turun ayat Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir, maka bangkitlah Rasulullah berdakwah. Terus sepanjang hayat beliau tidak pernah sembunyi. Jadi Allah perintahkan, qul, katakan kepada mereka, terang-terangan. Kalau itu dakwah salafun salih, kaum salaf kita yang salih, terang-terangan diserukan manusia kepada yang hak. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, dengan ilmu, dengan cara yang baik. Hadihi sabili, ini jalanku, terangkan, ini jalanku, shiratal mustaqim, jalan Allah. Ad'u ila Allah, aku ajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, atas dasar basirah, ilmu. Dakwah harus dengan ilmu. Ada wa man ittaba'ani, aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, kita ajak manusia kemana? Ke jalan Allah, bukan kepada diri kita, bukan kepada golongan kita, bukan kepada apa yang kita serukan, dakwakan, kelompok, golongan, sekte dan lain-lain. Tidak. Ad'u ila Allah. Kemudian kita ajak manusia ke jalan Allah ala basiratin, atas dasar ilmu. Ilmu adalah mana? Al-kitab was sunnah. Al-kitab was sunnah. Diterangkan kepada manusia ilmu Allah. Banyak kaum muslimin di Indonesia, di negeri-negeri Islam seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Pakistan dan lain-lain, yang jauh dari Islam, tidak mengerti Islam, belum paham tentang Islam. Khususnya para petinggi, para penguasa, didakwakan, diajarkan Islam, perkenalkan Islam. Karena itu salah satu dari kemaslahatan Islam, sepakat para ulama berdasarkan ayat dan hadis, tidak boleh mengangkat senjata kepada para penguasa, tidak boleh memberontak, demi memelihara kemaslahatan dan menutup pintu kerusakan yang besar. Kalau penguasa itu zalim, disampaikan, didakwakan secara sirriyah, berdua, tidak di depan umum. Caci maki tidak, dibuka aibnya tidak, didakwakan, diajarkan ilmu. Apakah saudara-saudara tahu tentang hukum ini? Belum, ini hukum ini. Oleh siapa? Orang alim.
Jangankan urusan itu, yang keseharian kaum muslimin tidak tahu yang Allah wajibkan. Barangkali orang yang berkata demikian, hukum-hukum wudu dia tidak tahu. Ahkamul wudu. Coba saudara berwudu secara hukum Allah, banyak yang salah. Diperintah oleh Allah, famsahu biru'usikum, usaplah kepala-kepala kamu, jidatnya diginikan. Cuci kaki asal jadi. Ada yang basah, ada yang kena, ada yang tidak kena air. Padahal terancam, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit yang akan dibakar api neraka karena tidak tersentuh oleh air wudu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah ada tambahan, wailul lil aqabi wa butunil aqdam minan nar. Celaka bagi tumit dan telapak-telapak kaki yang akan dibakar oleh api neraka. Kenapa? Karena tidak sempurna mencuci kakinya ketika berwudu. Ini saja belum bisa. Bahkan mana yang najis, mana yang tidak najis tidak tahu. Mana wanita yang diharamkan kita menikahinya tidak tahu. Mana mahram, mana yang bukan mahram tidak tahu. Bahkan bahasanya salah. Mahram dibilang muhrim. Muhrim itu orang yang sedang ihram. Ini muhrim saya. Loh, salah. Mahram. Muhrim orang yang lagi pakaian ihram. Ini salah. Nah, kalau ini salah, bagaimana mau mendekatkan daulah khilafah? Salat tidak benar. Berapa banyak kaum muslimin yang salat melapaskan niat, nawaitu wudu'i, nawaitu usolli fardhu zuhur. Ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terus terang aja nih saya katakan, karena itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dikatakan ini untuk membantu lisan, padahal niat itu di hati. Ini sholat. Mulut tidak bisa membantu hati. Mulut bisa bohong, hatinya lain. Lihat orang munafiqun mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Dengan apa yang mereka mengatakan? Dengan mulut, dengan lisan. Tapi hatinya kufur. Allah katakan, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang mukmin. Karena di sini di hati. Niat artinya sengaja mengerjakan sesuatu perbuatan yang kita ketahui, yang kita sadar melaksanakannya. Karena itu perbuatan yang kita tidak sengaja, tidak sadar melaksanakannya, tidak terkena hukum. Banyak lagi yang lainnya, nggak tahu. Pengajaran, perlu belajar tentang Islam sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Diawali dari asas Islam tadi. Mulai banyak kaum muslim pada zaman sekarang mengatakan ya semua agama sama-sama menuju kepadanya. Nyanya itu siapa? Nya berhala atau nya Rabbul Alamin? Kita nya Rabbul Alamin, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Luar biasa. Kesyirikan luar biasa. Tiap malam Jumat cuci kerisnya, masih ada nyembah-nyembah kubur, patung-patung, pakai cincin, jimat, klinik, mistik, tahayul, khurafat. Banyak. Ini semua perbuatan jahiliyah yang harus kita ajarkan kepada kaum muslim bagi orang yang mengerti, dan kaum muslim harus berubah, belajar. Didakwakan, bukan dikafirkan. Dinasihati. Kalau ada penguasa yang tidak ngerti, dinasihati, disamperin.
Orang Jakarta bilang samperin dengan sopan, dengan adab akhlak yang karimah. Allah perintahkan Musa dan Harun untuk berdakwah pada Firaun. Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkan oleh kamu berdua kepada Firaun itu perkataan yang layyin, yang lemah lembut. Bagaimana dengan saudara kita penguasa yang muslim misalnya? Bukan Firaun. Firaun mengaku dirinya Rabb. Ana rabbukumul a'la. Saya Rabb yang tinggi. Allah perintahkan ad-da'wah. Kalau tujuan dakwah, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, agar supaya dia ingat akan kesalahannya, kemudian dia sadar, dia bertobat dan dia beramal saleh. Dakwah. Tidak dakwah. Bukan naik mimbar caci maki, bukan di tengah jalan, bukan. Itu bukan ajaran Islam. Ya? Dakwah namanya. Kenal mad'u yang orang yang akan kita dakwahkan. Dakwah adalah perjalanan panjang. Dakwah ini adalah besar sekali. Dakwah adalah menampakkan, menjelaskan kebenaran. Soal orang terima tidak terima itu urusan nanti. Hidayah dari Rabbul Alamin. Karena itu Nabi SAW pernah cerita, ada Nabi yang tidak ada pengikutnya. Ada Nabi yang pengikutnya hanya 1-2 orang. Contoh, Ibrahim. Ibrahim adalah bapaknya para Nabi dan Rasul. Bapaknya para Nabi dan Rasul. Seluruh para Nabi dan Rasul setelah beliau lahir dari keturunannya. Lahir dari keturunannya sampai kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dakwahnya dakwah yang sangat besar sekali, menegakkan tauhid di permukaan bumi. Berhadapan dengan Namrud yang mengaku dirinya Tuhan, berhadapan dengan kaum yang menyembah bintang, matahari, bulan, dan berhala-berhala, patung-patung yang mereka buat dengan tangan-tangan kotor mereka. Bahkan bapaknya Azar pembuat patung menyembah berhala. Dakwah yang sangat agung, sangat besar sekali. Itu hikmah dari dakwah, menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Bukan target pengikut. Ibrahim, tidak ada yang beriman kepada Ibrahim kecuali 2 orang di permukaan bumi. Pertama istrinya Sarah, yang kedua keponakannya Lut alaihi salatu wassalam, yang kemudian Allah angkat menjadi nabi dan rasul. 2 orang ini yang beriman kepada Ibrahim. Karena itu ketika Ibrahim singgah pergi ke Mesir dan Sarah akan diambil oleh Firaun di Mesir, Ibrahim berkata kepada Sarah, wahai Sarah, yakni jangan kau dustakan aku, karena aku mengatakan kepada Firaun adalah engkau saudaraku, ukhti, yang saudara seagama maksudnya. Karena tidak ada yang beriman di permukaan bumi ini kecuali aku dan engkau. Itu bapaknya para nabi dan rasul. Dan Ibrahim telah menghancurkan dengan dakwahnya kesyirikan dan kaum musyrikin dengan menegakkan kebenaran, menegakkan tauhid, sehingga hujjah mereka dipatahkan oleh Ibrahim. Karena dakwah menegakkan kebenaran, menegakkan hujjah, agar nampak jelas pada manusia yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dakwah diajarkan manusia. Sekarang ajarkan manusia tentang Islam. Tegakkan Islam kepada manusia, tegakkan hujjah Islam kepada manusia, khususnya kepada manusia yang memusuhi Islam. Perang ilmiah, perang hujjah. Mereka tidak punya hujjah. Tidak awalkan. Dakwah ini sangat besar sekali, luar biasa. Dakwah Allah, dakwah mengajak manusia ke jalan Allah Jalla wa'ala. Nah, pemahaman dalam pertanyaan ini, pemahaman sudah lama sekali dari kaum Khawarij, kaum Mu'tazilah, kaum Murji'ah, dan terusnya dari anak cucu mereka
sampai pada zaman kita sekarang ini. Dari orang-orang yang memahami ayat dan hadis sesuai dengan pemahamannya, tidak mengikuti pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, sehingga mereka seenaknya mengkafirkan ke sana kemari, ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang dari saudara-saudara mereka sesama kaum muslimin. Karena itu sekali lagi perlu kita belajar. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah